this one was tough for me. This one was very tough for me because Gilbert is somebody that we kind of grew in the sport together. And it was somebody that we shared a common goal. We both wanted to be the best in the world. Obviously at two separate respective weights. First and foremost, I want to say I'm proud of Gilbert. I'm very proud of him. Because a lot of people kind of wrote him off after he suffered that knockout at lightweight. But he recomposed himself, something that, I'm no stranger of. He recomposed himself. He got back on the horse. He moved up on weight class and he tore through that division. He deserved to be in there with me tonight, and I'm extremely proud of him for that. And that's part of the reason why this one was a tough one for me. Selamat datang kembali di channel Radio Tempur. Gimana kabar brother-brother sekalian? Semoga sehat selalu ya. Sorry nih, 1 minggu ini gak aktif. Alasannya ya biasalah, masih sibuk sama kerjaan kantor. Tapi jangan khawatir, sebagai penebusan dosa, di minggu ini Radio Tempur akan upload video yang spesial. Masih inget kan, video awal channel ini dulu tuh membahas sosok Su Xiaodong. Nah, di minggu ini Radio Tempur akan membahas sosok kontroversial yang masih erat kaitannya dengan dunia MMA. Dan terus, minggu depannya lagi, kita akan sama-sama menyaksikan salah satu event MMA terbesar di tahun 2021, yaitu UFC 259 Blachowicz versus Adesanya. Dan Radio Tempur akan mengupload 3 video Fight Week di minggu tersebut. Mulai dari video Fight Week pertama, partai perebutan sabuk juara UFC Bantamweight antara number 1 contender Aljamain Dovang Master Sterling melawan fighter Bantamweight paling beringas di era ini, sang juara Peter Nomor Sien. Dan menurut gua, di antara ketiga partai perebutan sabuk dalam UFC 259 ini, gua rasa pertandingan inilah yang paling sulit ditebak pemenangnya. Kemudian dilanjutkan ke video Fight Week kedua, perebutan sabuk juara UFC Featherweight wanita, sang mantan juara Invicta Featherweight Megan Anderson melawan sang juara yang juga merupakan salah satu atlet MMA terbaik sepanjang masa, Lioness Amanda Nunes. Dan terakhir ditutup dengan video Fight Week duel antar juara memperebutkan sabuk juara UFC Light Heavyweight. Sang pemegang sabuk, The Legendary Police Power Jan Blachowicz, melawan striker terbaik di era ini, Israel The Last Stylebender Adesanya. Tapi sebelum masuk ke semua itu, gue masih merasa berhutang kalau belum lunasin Fight Recap UFC 258 kemarin. Oleh karena itu, di video ini, mari kita sama-sama bahas Fight Recap UFC 258 Kamaru Usman versus Gilbert Burns. Usman menang atas Gilbert tentu tidak mengagetkan. Tapi Usman menang atas Gilbert dengan cara TKO, itu baru mengagetkan. Sebagai pegulat, Kamaru Usman selalu bermain dengan gaya mendominasi lawan dan mengamankan papan skor. Orang-orang menganggap gaya bertarungnya membosankan dan bahkan ada yang sesumbar merasa ia tidak layak disebut juara. Namun akhirnya, malam kemarin, Kamaru Usman membungkam semua narasi dan argumen fans MMA karbitan itu. Ia menggemparkan dunia dengan kemampuan strikingnya yang teramat cantik, hingga menghabisi seorang Gilbert Burns dengan TKO yang brutal. Itu mengapa usai pertandingan Kamaru Usman meluapkan semua emosinya dengan berteriak menuntut hormat dan pengakuan dari para penonton. Bagi gue pribadi, bahkan sebelum pertandingan ini pun Kamaru Usman sudah berhak atas seluruh hormat dan pengakuan tersebut. Tapi setelah pertandingan ini, sosok Kamaru Usman mungkin bisa bersaing menggantikan posisi George St. Pierre sebagai fighter welterweight terbaik sepanjang masa. Tapi sebelum itu, mari kita lihat lebih dekat apa yang terjadi dalam pertandingan itu. Sejak penimbangan berat badan, penonton sebenarnya sudah terlebih dahulu dikagetkan dengan intensitas staredown mereka. Hal ini tampak lebih personal ketimbang staredown yang Usman lakukan pada Jorge atau bahkan Colby yang ia benci secara personal. Gilbert pun demikian, ia tidak juga menarik pandangannya dari Usman. Dan semua ini berlanjut hingga ke dalam oktagon. Ketika ditanya awak media apa alasan Usman melakukan itu, Usman menjelaskan bahwa ia ingin menegaskan pada rekan satu gymnya itu bahwa oktagon ini miliknya. Dan selama ia masih berkarir, maka tahta UFC welterweight akan selamanya jadi miliknya. Narasi game plan menuju pertandingan ini sama seperti halnya saat melawan Colby Covington.
Melihat level jiu-jitsu Gilbert Burns yang mengerikan, Usman harus bermain adu striking. Namun di ronde pertama, Gilbert Burns seolah memberikan pernyataan tegas pada Usman bahwa keputusannya untuk beradu striking adalah kesalahan fatal. Bagaikan petir, Gilbert Burns menyambar Kamaru Usman hingga untuk pertama kalinya, seorang Kamaru Usman dibuat tersungkur. Gilbert tidak memberikan jeda pada Usman dan terus menyambar dengan pukulan serta tendangan yang cepat dan keras. Dalam post-fight interview pun, Usman mengakui pada awak media bahwa Gilbert Burns adalah lawan yang memiliki power terkuat yang pernah ia lawan. You know, he was a lightweight coming up, but he's got big power in his hands and he's a hooker. Anybody else in the division, they get caught with one of those hooks, they're going to sleep. But I'm a champion for a reason. Namun Usman berhasil bertahan melalui gempuran brutal dari Gilbert Burns hingga lonceng tanda berakhirnya ronde pertama dibunyikan. Dan di titik inilah, fans MMA di seluruh dunia diperlihatkan perbedaan antara kualitas seorang kontender dan kualitas seorang juara. Gilbert Burns meledak-ledak dengan serangannya, sedangkan Kamaru Usman tetap bermain tenang meskipun sudah jelas ronde pertama Gilbert Burns jauh lebih unggul. Dengan tenang, Kamaru Usman kembali ke game plan awal, mendaratkan jab-jab tajam yang membuat Gilbert Burns terjatuh dan tidak terpancing untuk beradu grappling dengan Gilbert. Gilbert Burns pun mengakui hal ini, yang membedakan mental seorang kontender dan mental seorang juara adalah tentang kemampuan seorang fighter untuk tetap tenang di dalam oktagon. That was the second time, I think I did make the same mistake when I fought Dane Hooker, and I got overexcited and then to become a champion in that game, I cannot make those mistakes, Selain mental juara dari Kamaru Usman, satu hal lain yang menjadi highlight dari pertandingan ini, tentu saja jab Kamaru Usman yang amat sangat cantik, cepat, tajam, dan tidak terprediksi. Dan yang membuat jab ini terasa lebih spektakuler lagi adalah kuda-kuda mereka yang berlawanan. Kamaru Usman dengan kuda-kuda southpaw-nya dan Gilbert Burns dengan kuda-kuda ortodoksnya. Biasanya duel antar dua fighter dengan kuda-kuda berlawanan seperti ini akan lebih banyak beradu lead hand yang membuat sulit mendaratkan jab. Tapi ajaibnya, jab Usman bisa menembus pertahanan Gilbert dan mendarat tepat di wajahnya. Di ronde 2, Gilbert Burns tidak memiliki jawaban apa-apa untuk jab mengerikan Usman ini. Dan jika kita kembali menyaksikan pertandingan tersebut dengan slow motion, kita bisa mengerti mengapa Gilbert Burns tidak mampu menjawab Usman ini. Men, tubuh Usman tidak menunjukkan tanda-tanda apapun. Tidak ada aba-aba, tidak ada tekukan lutut, tiba-tiba saja. Dan lebih mengerikannya lagi, jab-jab ini tetap powerful. Hingga muncul pertanyaan, apa yang membuat jab Usman bisa tiba-tiba sebrilian ini? Jawabannya ada pada sang jenius di balik panggung, Trevor Wittman. Kalau kalian nonton Fight Week UFC 258 yang Radio Tempur upload kemarin, di situ gue sisipkan pernyataan Trevor Wittman yang menyatakan bahwa ia tidak akan menambahkan ilmu baru pada Kamaru Usman. Karena pada dasarnya, Usman adalah seorang fighter yang telah terbentuk. Trevor Wittman hanya akan menekankan hal-hal dasar saja pada Usman. Dan penekanan hal-hal dasar itulah yang membuat jab biasa ini menjadi jab yang luar biasa. Akhirnya ronde ketiga hanya berlangsung selama 34 detik saja. Gilbert Burns lagi-lagi tumbang berkat jab tajam Usman dan ditutup dengan ground and pound yang brutal. Lalu, bagaimana komentar para fighter? Dimulai dari anak didik Trevor Wittman yang menjadi rekan gym Usman sementara, mantan juara interim UFC lightweight, Justin Gaethje. Katanya, kalian harus lihat video sparring kami. Kamaru Usman adalah satu-satunya teman latihan yang makin tambah ronde, justru makin tambah kuat. Dan juga etos kerja yang tidak ada duanya. Kemudian dari sesama fighter Afrika, number 1 contender UFC heavyweight, Francis Ngannou. Katanya, jab tersebut adalah segalanya. Dan terakhir, tentu saja, dari superstar UFC welterweight, Jorge Masvidal. Katanya, dengan persiapan 6 hari, saya berhasil mematahkan hidungmu. Dalam persiapan 3 minggu, saya akan mengambil sabukmu. Dan dalam persiapan full camp, saya akan mengambil kepalamu. Untuk cuitan yang terakhir ini,
Kamaru Usman langsung memberikan tanggapannya melalui post-fight interview. And he had a built-in excuse. He's like, oh, I took the fight on 6 days notice. Give me 3 weeks and I'll see what I'll do. I'll give you a whole training camp. And this time I want to stop him for real because I think that's the only thing that's going to close his mouth. He's pretending walking around here like he's Jesus or something. Well, I'm going to put him in the coffin this time. Narasi ini berjalan cukup lama, hingga kurang lebih 1 minggu. Dana White pun setuju dengan hal ini. Namun secara mendadak tanpa alasan yang jelas, di tanggal 20 Februari 2021 kemarin, Kamaru Usman merubah pikirannya dengan sebuah cuitan. Katanya, "Persetanlah, saya tidak merasa murah hati lagi. Siapapun bisa mendapatkannya." Jorge pun membalas. Katanya, "Sudah saya duga. Saya tantang duel setelah full camp, kamu langsung menolak. Kamu langsung ketakutan begitu mendengar kami menerima tantanganmu." Entah apa yang dipikirkan Kamaru Usman, tapi sebagai fans, gue sendiri setuju dengan pilihan yang diambil Usman ini. Selain uang, sebenarnya tidak ada apa-apa lagi yang bisa ia peroleh dari kemenangannya melawan Jorge kembali. Di kelas welterweight ini, seluruh jajaran fighter elite sudah dibantai habis oleh Kamaru Usman. Semua kecuali satu nama, sang master karate kita, Stephen Wonderboy Thompson. Dan melalui Twitternya, Stephen pun berkata, "Ya, mengingat saya adalah satu-satunya dari 5 besar welterweight yang belum pernah melawan Usman, rasanya kalau saya yang melawan Usman selanjutnya, masuk akal kan? Performa yang luar biasa Usman." Bagaimana menurut kalian? Siapa yang cocok menjadi lawan Kamaru Usman dan Gilbert Burns berikutnya? Tulis di kolom komentar ya. Terima kasih.